Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama aku, Sarah. Oke, pada video kali ini aku tuh punya topik yang menurut aku bener-bener menarik banget untuk dibahas. Tapi, berhubung topik ini sebenarnya agak ribet untuk dijelasin, bahkan dalam bahasa Indonesia, jadi aku memutuskan untuk bikin video ini bukan pakai bahasa Korea, tapi pakai bahasa Indonesia. Jadi, biar istilah-istilah yang mungkin aku juga kurang tahu apa bahasa Koreanya itu jadi lebih mudah untuk dicerna. Well, oke. Jadi video kali ini aku akan ngebahas tentang marga. Jadi marga itu bener-bener pasti udah nggak asing banget lah ya. Nggak mungkin lah asing sama marga untuk orang Korea. Tapi kalau di Indonesia, kadang kalau kita ngelihat nama-nama orang Indonesia itu punya nama yang panjang, tapi kayak beda-beda gitu. Maksudnya adalah kalau Korea itu, kalau kita lihat pakai nama depan atau nama belakang mereka, surname mereka, itu kan banyak yang Kim, Kim Shi, Park Shi, Chon Shi, Che Shi, Lee Shi, kayak banyak banget kan yang mempunyai marga atau surname yang sama. Tapi kalau di Indonesia, kalau kalian perhatiin mungkin, itu tuh bener-bener jarang banget ada orang yang punya nama belakang yang sama. Nah mungkin karena namanya beda-beda, mungkin kalian berpikir kayaknya nggak ada deh sistem marga di Indonesia. Kalian salah, sebenarnya sistem marga di Indonesia itu juga masih ada sampai sekarang. Tapi punya sistem yang bisa dibilang beda banget sama yang ada di Korea. Makanya di video kali ini aku bakal ngejelasin sistem-sistem marga yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum kita deep down ke topik utama kita yaitu tentang marga, kita perlu tahu dulu bahwa Indonesia itu adalah negara yang luas banget. Bener-bener luas banget, dan itu adalah negara kepulauan. Artinya adalah di negara seluas itu wilayahnya pasti ada banyak banget suku-suku, habis itu kebudayaannya masing-masing. Nah itu juga salah satu faktor yang ngebikin tiap budaya atau tiap suku di Indonesia itu punya sistem marga yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri ada 4 model besar yang dipakai untuk sistem marga-marga yang ada di tiap suku. Dan di video kali ini aku akan ngebahas 4 model besar itu sampai habis. Yang pertama adalah patrilineal. Patrilineal ini adalah sistem marga yang paling mirip banget sama yang ada di Korea. Jadi nama keluarganya itu turun dari ayahnya, dari keluarga bapaknya. Dan sistem patrilineal ini paling umum digunain sama orang-orang suku Batak. Jadi di Batak ini itu masih punya sistem marga yang kuat banget sama kayak di Korea. Jadi mereka itu masih pakai nama belakang, nama keluarganya di nama belakang mereka, di surname mereka. Nah, marga-marga di Batak ini tuh ada macam-macam ya. Yang paling sering aku temuin itu adalah Simanjuntak, Nasution, Papahan, Situmorang, apalagi ya? Ada banyak sih. Tapi itu adalah salah satu contoh yang paling sering aku temuin biasa ke orang Batak. Nah, karena sistemnya itu patrilineal, berarti kalau misalkan ada orang namanya atau marganya Simanjuntak, terus dia punya anak, anaknya mau itu cewek mau itu cowok, berarti juga tetap pakai Simanjuntak untuk nama belakangnya. Apakah bakal pakai marga ibunya? Tidak, karena di Batak itu sistemnya adalah patrilineal, menggunakan keluarga bapaknya. Nah, karena mereka ini masih kuat banget mengadopsi budaya marga ini, berarti mereka tuh punya aturan. Kalau seandainya satu marga itu nggak boleh nikah. Ini mirip-mirip sama aturan di Korea, tapi dulu ya. Sekarang itu setahu aku kalau Korea itu meskipun satu marga masih boleh nikah. Tapi kalau di Batak itu sampai sekarang masih belum boleh, karena kalau satu klan atau satu keluarga, satu marga, itu masih dianggap satu darah. Mereka saudaraan, jadi mereka nggak bisa nikah. Nah, dari tadi kan aku ngomongin bahwa garis keturunan turun dari ayahnya. Emang ada yang garis keturunan turun dari ibunya? Ada. Dan ini adalah tempat aku atau suku aku, yaitu Minangkabau. Jadi di Minangkabau di Sumatera Barat itu juga masih kuat banget sistem marganya. Tapi sistem marga yang ada di Minangkabau atau yang ada di Padang itu di Sumatera Barat itu agak berbeda sama, sangat jauh berbeda sebenarnya. Sangat jauh berbeda sama yang ada di Korea. Jadi kalau di Batak itu adalah patrilineal, kalau di Sumatera Barat itu adalah matrilineal. Berarti garis keturunan itu turunnya dari ibunya.
Tapi ini bener-bener beda banget sama konsep yang ada di Batak maupun yang ada di Korea. Karena kalau di Batak, di Korea itu mereka pakai nama bapaknya. Tapi kalau di Minangkabau, di suku Minangkabau itu nggak pakai nama. Jadi misalkan ibu aku itu sama nama aku, itu namanya beda jauh banget. Kita nggak ada nama yang sama, nggak ada nama keluarga juga. Jadi itu kita cuma punya identitas aja. Misalkan gini, aku adalah orang Padang, aku adalah orang Minang, tapi suku aku itu adalah suku Melayu Tinggi. Jadi suku Melayu Tinggi itu turun dari ibu aku, dari keluarga ibu aku. Ayah aku tuh beda, ayah aku itu sukunya kalau nggak salah Tanjuang. Tapi karena aku ngikutin dari ibu aku, makanya kalau aku memperkenalkan diri, orang Padang ya, sukunya suku mana? Aku selalu bilang suku Melayu Tinggi, karena itu dari ibu aku. Nah, itu adalah salah satu contoh dari matrilineal. Dan sama yang kayak ada di Batak, jadi kalau yang di Padang itu, kalau seandainya mereka satu suku, mereka nggak boleh nikah, gitu. Jadi masih dianggap mereka tuh satu saudara. Nah, yang ketiga adalah sistem keluarga yang ada di Bali. Nah, sistem keluarga yang ada di Bali ini bener-bener beda jauh dari dua sistem yang aku jelasin sebelumnya. Jadi di Bali itu ada yang namanya wangsa. Nah, wangsa ini tuh mirip sama kasta. Seperti yang kita tahu, kalau di Bali itu mereka masih banyak banget atau masih kental banget sama budaya. Nah, sistem marga mereka itu punya dua istilah penting, yaitu ada wangsa dan juga soroh. Wangsa itu adalah kayak kasta, jadi tingkat mereka. Dan yang kedua itu adalah soroh, itu ada kayak sub kastanya. Jadi kalau di Bali itu kan kita tahu ya, ada 4 golongan kasta. Yang pertama adalah Brahmana, terus ada Ksatria, terus ada Kesya sama Sudra. Nah, karena mereka masih pakai sistem kasta tersebut, berarti nama mereka pun juga disesuaikan sama kayak kedudukan mereka gitu, kayak tingkatan mereka di Bali. Contohnya, misalkan kalian itu adalah Brahmana, berarti nama kalian itu adalah Ida Bagus untuk cowok dan Ida Ayu untuk cewek. Nah, yang kedua adalah Ksatria. Ksatria ini ada di bawahnya Brahmana, dan nama-nama yang ada di Ksatria ini yang umum banget biasanya adalah kayak marganya di Takarang, itu kan depannya ada anak agung. Nah, itu berarti dia dari kasta Ksatria. Yang ketiga itu adalah Wesya. Nah, berarti karena Wesya, nama-namanya tuh biasanya kayak pakai sang bla bla bla, si bla bla bla. Nah, terus yang keempat, ini adalah yang paling umum, yang paling banyak di Bali. Karena ini adalah golongan terbesar di Bali, yaitu kaum Sudra atau kasta Sudra. Kasta Sudra itu adalah kasta biasa, rakyat biasa. Dan ini adalah yang paling umum banget aku temuin kalau ada teman-teman aku dari Bali gitu. Biasanya nama depan mereka adalah Imade. Made, kayak gitu, Made. Terus habis itu kayak Nyoman. Terus juga ada kayak Ketut. Dulu tuh aku kayak penasaran banget gitu, itu maksudnya apa sih, kayak ada Nyoman, ada Made, itu maksudnya apa gitu. Ternyata itu maksudnya adalah mereka itu anak keberapa di keluarganya. Jadi kalau anak pertama itu biasanya pakai putu, I putu bla 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 nama dia. Nah, kalau udah pakai putu terus pakai gede, nah itu berarti dia anak pertama di keluarganya. Kedua adalah Made. Jadi kalau dia pakai Made itu berarti dia anak kedua di keluarganya. Biasanya juga nengah juga bisa. Nah, terus yang ketiga adalah Nyoman. Nyoman tuh kayak marganya Carmen, Nyoman Ayu Carmenita. Nah, Nyomannya itu berarti dia itu adalah anak ketiga di keluarganya. Nah, jadi gimana? Kebayangkan gimana serunya, banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia. Bahkan untuk ngetentuin klan atau suku atau marga aja tuh beda-beda di tiap suku dan di tiap wilayah yang ada di Indonesia. Jadi, selamat mempelajari budaya Indonesia. Oke, sampai sini video kali ini. Semoga video kali ini menambah insight baru buat kalian. Semoga video ini bermanfaat. Dan semoga video ini menghibur. Oke? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.